عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para jamaah sekalian yang semoga diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini kita akan kembali mempelajari apa yang kita mulai dari kitab atau dari pelajaran Sirah An-Nabawiyah, dan kita memang masih berada di dalam salah satu kejadian besar ya yang ada pada Sirah Nabawiyah. Bahkan kejadian ini, Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, dikatakan oleh banyak para ulama, inilah di antara peperangan yang keistimewaannya mampu menyaingi perang Badar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Ibnu Abdul Bar mengatakan, laisa fi ghazawatir Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ya'dilu badran aw yaqrubu minha illa ghazwatul Hudaybiyah. Tidak ada peperangan yang terjadi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih besar daripada Badar. Dan tidak ada peperangan setelah perang Badar yang bisa menyamainya atau mendekatinya dibanding Ghazwatul Hudaybiyah, dibanding peperangan Hudaybiyah. Ya, ini dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat, beliau juga mengatakan hal yang mirip. Ta'udduna antumul fatha fatha Makkah. Kalian mengira bahwa sebutan al-fath, pembukaan, fathu, kalian anggap itu adalah Fathu Mekah, padahal itu adalah perjanjian Hudaybiyah, saat orang-orang berbaiat kembali di bawah pohon bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan, "Fama fataha fil Islam fathun qablahu kana a'zamu minhu." Tidak ada keberhasilan ya Fatah itu dibukanya ya, atau terbukanya hubungan-hubungan, terbukanya wilayah-wilayah yang lebih besar di dalam Islam dibanding Fathu Hudaybiyah. Ya, Fatah Hudaybiyah, pembukaan yang dimulai dari kejadian Hudaybiyah. Jadi para ulama nih, mereka mengatakan bahwa di antara peperangan terbaik yang terjadi di zaman Rasul, ya ini Sulhul Hudaybiyah, terbaik. Ya, yang kiranya bisa menyaingi atau mendekati perang Badar. Ya, ini kan berarti menggambarkan kepada kita alangkah besarnya ya perjanjian Hudaybiyah. Dan kita sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada yang bisa menghitung dengan pasti berapa banyaknya hikmah dan faedah yang bisa diambil dari perang Hudaybiyah kecuali Allah. Kenapa? Saking banyaknya hikmah sebenarnya yang bisa dikupas. Saking banyaknya faedah-faedah yang bisa kita dapatkan. Saking banyaknya sampai para ulama itu mengatakan ini faedahnya nih unlimited. Ya, gak ada yang bisa mengira berapa banyak faedah ada di dalam kisah tersebut. Tapi ala kulli hal, kita akan mengambil apa yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an tentang faedah-faedah yang disebutkan di dalam Sulhul Hudaybiyah. Dan kita kemarin juga sempat membahas sebenarnya tentang beberapa hal penting juga tentang masalah Hudaybiyah. Di antaranya bagaimana Rasulullah SAW memiliki sikap kalau menerima berita. Rasulullah SAW tidak terburu-buru dalam nge-share berita tersebut. Rasul cross check lagi. Ini pelajaran akhlak
pelajaran adab. Juga bagaimana Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam saat Utsman bin Affan itu nggak pulang-pulang dari Mekah karena ingin ada diskusi di antara orang Mekah dengan kaum muslimin, kan dikirim Utsman. Utsman nggak pulang-pulang sampai beberapa orang mengatakan kayaknya Utsman udah tawaf duluan deh. Sampai kata Rasulullah SAW, saya tidak mengira bahwa Utsman tawaf duluan dan meninggalkan kita. Artinya apa? Rasulullah SAW itu betul-betul dia nggak bisa menghayalkan sahabat dia yang baik lalu kemudian berbuat buruk sebagai bentuk apa? Dugaan saja, nggak boleh. Ini kan pelajaran adab akhlak juga, bahwa kita sebagai orang mukmin nggak boleh juga punya prasangka buruk kepada kaum muslimin yang kita tahu di dalam kebaikan. Bahkan ya, dari faedah, mungkin ini kemarin kalau nggak salah faedah yang terakhir, waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berdiskusi tentang masalah klausul di dalam perjanjian itu, yang datang dari orang musyrikin siapa? Suhail. Ya, pada saat Suhail datang, Rasulullah SAW langsung mengatakan sahula amrakum. Ini mudah nih perkara kita, gitu kata Rasulullah. Ini yang dinamakan dengan tafaul. Tafaul itu optimisme. Lawannya apa? Tafaul, lawannya tasya'um. Tasya'um itu ya pesimisme. Dia nggak ada optimis-optimisnya. Nah, kalau kita lihat ya, kita kan kalau ngomongin suudzon itu biasanya sama orang, dia, ente nggak boleh suudzon, nuduh dia pencuri, nuduh dia tukang apa, ngambil apa riba dan seterusnya. Ya, tapi sebenarnya kata para ulama, suudzon tuh lebih luas daripada itu. Di antara bentuk suudzon itu adalah kita suudzon dengan masa depan kita sendiri. Ya, kita bilang kayaknya bakal hancur saya. Kenapa bakal hancur? Nah, ini tidak dibangun di atas tafaul. Kalau ini nggak tahu, lupa di Indonesia apa aja. Ya, kalau dulu kan orang Arab tuh kalau dia pergi keluar kemudian ngelihat ada sesuatu yang gak enak, burung mati misalnya, dia bilang nih taap nih hari ini, berarti nih berat nih hari ini. Ya, tatoyum. Ya, itu namanya apa? Tasya'um. Ya, kalau di Indonesia apa aja? Kalau di kita apa aja? Yang bikin kayak ini sial nih kita nih. Apa kira-kira ya? Banyak, tapi pada lupa aja, alhamdulillah. Ya, apa? Pamali gitu-gitulah. Ya, Anda pernah dengar itu? Jangan buka payung di rumah, ntar ada yang mati apa gitu. Ya, macam-macam deh, aneh-aneh. Kalau kupu-kupu datang, ayah salam, ada tamu. Kalau tangan kiri gatal, hasal ya, udah terima duit. Ya. Kalau mata nggak enak, ada yang kangen. Ya Allah, lihat tipe-tipe seperti itulah, tipe-tipe seperti itu. Cuma yang paling parah itu pada saat seseorang itu dia menyandarkan nasibnya dengan hal-hal seperti itu. Nah, ini berarti dia tasya'um, gak tafaul. Nah, Nabi di sini ngajarin kita sahula amrakum. Ya, sahula amrakum. Dan Nabi nggak pernah waktu melihat ada seseorang yang datang dengan keburukan kemudian Nabi mengatakan, oh buruk nih kita gara-gara namanya. Itu nggak pernah. Tapi kalau namanya yang baik, Nabi justru berharap, kita optimis, Allah kirimin ini insya Allah sebagai tanda gitu. Tapi kalau namanya buruk, Rasul nggak ngomong terus ini jadi tanda keburukan, tidak. Ini semua bentuk apa? Optimis. Memang subhanallah, ini agama kita nih, agama Islam ini agama optimisme. Ya, semua orang nggak boleh, bahkan di antara dosa paling besar apa? Putus asa, itu dosa paling besar. Ya, kita putus asa, kayaknya Allah nggak bakal kasih saya kebahagiaan, kayaknya Allah nggak bakal kasih saya rezeki. Ini putus asa begini, dosanya besar. Dosanya besar luar biasa. Ya, makanya kadang orang kalau para ulama mengatakan, ya, di antara dosa yang luar biasa itu kan bunuh diri, dan biasanya bunuh diri motivasinya apa? Putus asa. Dia putus asa, kayaknya nggak bakal ada jawaban dari permasalahannya. Pada saat dia putus asa, ternyata dia bunuh diri, oh ini azab. Ya, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menariknya, Rasulullah SAW dalam peperangan itu, dalam keadaan-keadaan genting begitu, malah Rasul melihat mana sisi-sisi optimisme yang bisa ngebangun perasaan kita jadi semangat lagi, termotivasi lagi. Dengan datangnya siapa? Seorang musyrik namanya Sa'ad atau Suhail, ya, namanya Suhail. Dia datang, orang musyrik ini.
namanya Suhail, musyrik, benci sama Islam, siap perang. Tapi yang namanya Suhail, bayangin, ini orang musyrik namanya Suhail masih diambil pesan apa? Optimisnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ini ngebawa bahwa kita harus optimis. Ya, harus optimis, nggak boleh ada pesimis. Jadi tetap semangat dari hal-hal yang bermanfaat. Di antara hikmah ya, di antara hikmah itu adalah bagaimana sikapnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam memutuskan klausul-klausul tersebut. Di antara klausul yang paling berat dirasakan adalah orang-orang Islam yang berada di Madinah asli Mekah mesti balik ke Mekah, nggak boleh tinggal di Madinah. Jadi diambil lagi mereka. Itu yang paling berat itu. Ya. Sedangkan orang-orang Muslim yang ada di Mekah justru nggak boleh ke Madinah. Yang punya kita ditarik, ya. Giliran orang Islam yang di Mekah itu nggak boleh ke Madinah. Ini sebenarnya kalau dilihat kasat mata zalim. Tapi Rasulullah SAW mengiyakan klausul ini. Ya udah, jadi. Ya, makanya kan kita belajar kemarin bagaimana Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu itu dia nggak terima, ya awalnya dia nggak terima, dia nggak mau. Ini kenapa mesti begini? Kenapa kita yang ngalah? Gitu. Mestinya kita perangin aja sekalian. Nah para ulama kan ngambil di sini seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bilang. Kata beliau di antara faedah Sulhul Hudaybiyah terutama dalam part ini bagian ini ma'rifatu fadilati taslim. Kita mengetahui bagaimana keistimewaan kalau kita mau tunduk dan pasrah kepada syariat. Mengapa? Karena ternyata ada hal-hal perintah atau larangan yang memang akal ini nggak bisa menangkapnya. Dalam artian akal ini masih ragu dia, ini kebenaran, ini kemaslahatan atau bukan. Dalam keadaan seperti ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita justru untuk taslim. Taslim itu artinya tunduk. Makanya Islam itu kan artinya apa Islam? Ya, tunduk. Ya, kalau dulu Islam itu I-nya Isya, S-nya subuh, L-nya lohor, asar, maghrib. Ya, ini harat nih, bohong nih. Ya, ini aneh-aneh aja. Tapi Islam itu adalah istislam. Istislam itu tunduk dan patuh. Ya, kenapa? Karena ada bagian-bagian dalam syariat ini akal nggak bisa mencerna begitunya. Maka dari sini kita belajar jamaah sekalian. Akal yang Allah berikan kepada kita ini, dia memang bisa bisa kita pakai, tapi tidak memiliki kebebasan mutlak, nggak bisa. Akal itu dia punya kebebasan tapi terbatas. Kenapa akal ini mesti terbatas? Di antara alasannya kata para ulama ada 3. Kenapa akal itu ada batasnya? Atau kita bisa batasi ruangnya akal? Kenapa ada 3? Pertama, akal itu terbatas dalam perkara-perkara yang gaib. Alias, akal ini nggak bisa dia menerka perkara-perkara gaib, nggak bisa akal. Ini yang menjadikan akal itu terbatas, ruangnya juga terbatas. Maka nggak boleh semua hal ditimbang oleh akal, kemudian ada peluang ditolak gitu. Syariat masuk, perintah masuk, larangan masuk, ditimbang lewat akal, nanti akal yang nolak, nggak bisa. Karena akal itu nggak masuk dalam gaib. Contohnya gimana? Contohnya Allah Azza wa Jalla. Kita tahu Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha bijaksana. Itu dari mana? Apakah hasil pemikiran akal kita? Bukan. Dari wahyu. Allah yang kasih tahu dirinya begini, 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 begini. Sifatnya Allah begini, 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 begini. Kenapa? Ini gaib buat kita nggak lihat. Akal ini terbatas gitu. Jadi kita dalam memahami dan mengetahui siapa Allah ya lewat wahyu. Gak bisa lewat yang lain. Ini yang menunjukkan bahwa akalnya terbatas. Hal yang kedua, ya, bahwasanya akal ini membutuhkan wahyu. Akal membutuhkan wahyu untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Akal membutuhkan wahyu untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kenapa begitu? Jelas. Karena akal manusia itu yang ketiga alasannya. Karena akalnya manusia tidak ada yang bersepakat. Alias akal manusia itu beda-beda. Setiap dari kita sekarang di sini semua ada akal nih. Tapi apakah akal kita semuanya sama? Pendapat kita sama sekarang nih? Misal kita insya Allah habis isya beres kajian kita makan.
Dari sekian orang ini, ana yakin menunya beda-beda. Kenapa? Karena akal kita emang beda-beda. Kita berharap yang ini, ada yang berharap makan burger, ada yang berharap makan mie, ada yang berharap nasi uduk, macam-macam. Ini dalam hal kecil. Kalau akal yang segini kompleksnya, kemudian kita jadikan ini satu-satunya sumber kebenaran, kacau dunia. Maka akal butuh dengan apa? Wahyu. Wahyu yang atur. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa 59, kata Allah apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian lagi berselisih kepada sesuatu, kembali ke mana? Akal? La. Wa in fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Balikin kepada Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Allah nggak minta balikin kepada akal. Kenapa? Akal terbatas dan beda-beda. Untuk menentukan satu kebenaran butuh wahyu. Ya, butuh wahyu. Makanya kalau akal ini sendirian bisa menentukan hidayah, bisa menentukan jalan benar dan jalan yang salah, gak butuh Allah turunin Al-Quran. Tapi buktinya Allah turunin Al-Quran, bahkan dengan penjelasannya itu seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Akalnya gak bisa berdiri sendiri. Ini kelemahannya akal. Dan kita ngomongin kelemahannya akal bukan berarti akalnya gak terpakai dalam Islam. Akalnya terpakai bahkan dijunjung tinggi dalam Islam. Tapi kita juga harus tahu batasan-batasan akal tersebut. Ya, makanya para ulama bilang, kalau kita perhatikan, akal ini makhluk. Akal ini makhluk dia. Namanya makhluk, sempurna atau tidak? Tidak. Yang sempurna adalah Allah Azza wa Jalla. Maka satu hal yang paling keliru pada saat yang maha sempurna menurunkan perintah dan larangan, lalu dinilai oleh yang tidak sempurna. Jadi ini cara begini, kan cara orang-orang filsafat kan begini ya. Ayat, hadis, perintah, larangan, cerna di sini. Yang ini sempurna, yang ini nggak sempurna. Gimana ceritanya dia mau menilai? Maka pada saat yang tidak sempurna ini, yaitu akal, mengatakan bahwa ini nggak make sense ini nggak benar. Maka dia tolak. Kan mestinya yang dia tolak itu adalah pemikiran anehnya. Karena yang mengatakan atau memerintah dan melarang itu adalah yang maha sempurna, Allah SWT. Dan akal, subhanallah. Akal ini hanya bisa menerka sesuatu yang pakai panca indera aja. Selain itu nggak bisa. Ya, tidak ada akal manusia yang mampu melukiskan ruh, nggak ada. Ruh, sesuatu yang paling dekat dengan kita. Tapi nggak ada manusia yang dapat melukiskan ruh seperti apa, nggak ada. Dia bisa bikin HP, dia bisa bikin internet, dia bisa bikin macam-macam. Tapi nggak ada yang bisa melukiskan ruh. Bahkan ini menunjukkan kepada kita bahwa akal ini terbatas. Kalau kita ngomong misalnya 1000 tahun yang lalu atau kurang daripada itu, orang di Indonesia bilang pengen ngobrol ya sama yang ada di Cina misalnya, tahun 1000 yang lalu, 1000 tahun yang lalu, dia bilang saya pengen ngobrol sama orang di Cina. Itu teman-temannya yang dengar bilang, alah gila apa lo, kita di Indonesia, orang di Cina gimana ngobrol nih hari ini? Allahu Akbar. Ya, karena di Cina, di mana bisa ngobrol? Di mana bisa ngobrol? Kenapa di waktu itu kok aneh? Karena manusia, akal kita ini hanya bisa menerka hal-hal yang dia lihat aja. Yang dia lihat dia nggak bisa, nggak tahu dia. Ini kan menunjukkan kepada kita bahwa manusia ini akalnya lemah juga. Sepinter-pinternya, cuma kalau dia nggak lihat depan mata, dia nggak bisa cerna. Makanya para ulama mengatakan, subhanallah ya, kata para ulama, akal itu ya seperti cahaya untuk mata. Akal itu seperti cahaya untuk mata. Sekarang kalau cahaya dimatiin, walaupun mata kita melotot, kejeduk. Kita kejeduk-kejeduk jalannya. Kenapa? Gak ada cahayanya. Nah, begitulah akal dalam Islam. Dia harus ada cahaya, harus ada yang bimbingnya akal. Apa itu? Al-Quran. Begitu akal dibimbing dengan Al-Quran, jalannya benar. Kalau akal sendirian, tanpa dibimbing cahaya Al-Quran, nabrak dia. Dari sini kita memahami bahwasanya apapun perintah Allah dan Rasulnya ini sempurna. Kalau kita tidak bisa cerna dengan akal, maka curigai akal kita, bukan syariatnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inhau ra'yakum, udah jangan banyak mencernanya dengan akal. Maksudnya perintah dan larangan ini. Ya, walaupun semuanya pasti masuk akal, tapi kata Umar, jangan banyak-banyak dicerna. Jangan kemudian terlalu kritis. Gimana nih, akal kita nggak bisa terima, kita tolak. Nggak boleh, kata Umar. Saya dulu pernah, kata Umar, saya merasa bahwa perjanjian Hudaybiyah itu merugikan. Hingga akhirnya jelas bagi saya ternyata
Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dan mengetahui hikmahnya. Nah, dan ini pelajaran kemudiannya buat kita, bahwasanya ada hal-hal di perjalanan hidup kita ini mungkin kita ngerasa, kenapa sih Allah ngasih begini ke saya nih? Kenapa saya mesti dipecat? Kenapa saya mesti gagal? Kenapa saya mesti begini, mesti begitu? Itu kadang nggak kelihatan hikmahnya bagi kita sekarang. Tapi pastikanlah bahwa Allah memiliki hikmah. Allah dalam menentukan sesuatu nggak pernah sembarangan. Nggak pernah sembarangan sama sekali. Dan Allah tidak memiliki kepentingan pribadi, nggak ada. Ya, Allah kalau menentukan bagi orang mukmin kebaikan ataupun keburukan, semuanya balik kebaikannya kepada orang mukmin. Allah kalau menentukan takdir, semuanya karena kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Bahkan perintah dan larangan yang sebagian orang itu menganggap bahwa perintah dan larangan ini menyusahkan. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu itu baik seluruhnya atau dominan kebaikannya, pasti. Dan tidak pernah Allah melarang kepada sesuatu apapun itu kecuali sesuatu tersebut buruk seluruhnya atau dominan keburukannya, pasti. Ya, ada kalau kita bilang kepada perempuan nih, kita bilang Rasulullah SAW mengatakan la tahillu limra'atin an tusafira illa ma'a zawjiha, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak boleh seorang perempuan bersafar kecuali dengan mahramnya. Ya, ini ada perempuan-perempuan nggak demen sama hadis. Ya Ustaz, ke Bandung naik bus bentaran, masa nggak boleh? Ya, nah ini mesti kita pahami bahwa yang memerintahkan dan melarang kita ini yang paling tahu maslahat buat kita. Allah yang paling tahu, Allah yang menciptakan. Karena Allah mengatakan ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bukankah yang menciptakan itu paling tahu tentang apa yang dia ciptakan? Oh, wal latiful khabir. Dan Allah ini latif, maha lembut. Allah kadang kasih hikmah, kasih hikmah atau pelajaran di sesuatu yang sangat lembut sekali sampai kita merasa nggak dapat hikmahnya. Padahal di sesuatu tersebut ada hal-hal kecil, itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Khabir, yang maha mengetahui. Ya, dari sini kita memahami jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, Allah kalau merintah atau melarang, nah itu semua ada maslahatnya. Di antaranya ini Hudaybiyah. Mungkin kalau di waktu itu ya, kita juga bisa menyayangkan gitu, kecewa, ya Allah kenapa kayak begini klausulnya, kenapa kita nggak boleh umrah, udah gitu teman-teman kita disuruh pulang. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan di antara faedah lanjutan dari Umar bin Khattab, tahu nggak Umar bilang apa di hari kemudian ini ya, kata Umar bin Khattab, maziltu asumu wa atasaddaq wa usalli wa a'tiq. Aku senantiasa puasa sunnah, sedekah sunnah, sholat sunnah, bebasin budak. Kenapa wahai Umar? Minal ladzi sana'tu makhafatan kalami alladzi qultuhu yawma idz. Karena aku khawatir dulu aku pernah ngomong perkataan yang tidak mencerminkan seorang mukmin yang baik. Kapan? Hudaybiyah. Jadi Umar ini ngasih tahu, saya ini dulu punya track record buruk menurut dia, yang menjadikan dia semangat untuk sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, membebaskan budak. Kenapa? Saya punya dosa, gitu. Maka saya tambahin ibadah saya agar saya terhapuskan dosa-dosa. Ini pelajaran buat kita, bahwa ternyata orang yang taubatnya baik, nasuh, taubatnya nasuha, dia pasti akan senantiasa menambah amalan-amalannya, karena dia tahu dia banyak dosa. Maka ini pelajaran buat kita, orang-orang yang males sholat sunnah, zikir sunnah, sedekah sunnah, puasa sunnah, hati-hati, kita banyak dosa, kita butuh dengan yang sunnah-sunnah. Ya Allah, kalau kita bingung apa ya motivasi saya untuk bisa beramal, dosa. Tuh ingat tuh kesalahan-kesalahan kita. Misalnya kita taubat itu di umur 30, berarti kan di bawah 30 itu banyak dosanya. Yang kita nggak tahu udah dihapus sama belum sama Allah. Gimana caranya? Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia nambah perkara-perkara sunnah, hal-hal sunnah, sholat sunnah dan seterusnya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia kan memberikan kepada kita ya, kata para ulama, fa idza sya'ara al-muslim annahu waqa'a fil khata'. Kalau seseorang itu tahu bahwa dia memiliki kesalahan, maka perbanyaklah amal saleh. Ini sama persis dengan pesannya Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah SAW? Wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik yang dapat menghapusnya. Ya, jadi terus kalau kita dosa, berbuat baik. Di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama adalah
bagaimana Nabi Muhammad SAW ya, dia harus memberikan anaknya Suhail ibn Amr. Siapa jemaah? Anaknya Suhail bin Amr. Kan perjanjian tuh, beres perjanjian ditulis, langsung nih si bapak minta anaknya. Siapa anaknya namanya? Lupa semua nih. Pernah dengar? Abu Jandal, bukan Abu Janda. Abu Jandal, ya. Abu Jandal inilah yang pertama kali diambil oleh Suhail bin Amr, yang nulis klausul tersebut, yang menyetujui dan diskusi bersama Rasulullah SAW. Dan apa respon Nabi SAW? Apakah Nabi SAW menahan? Tidak bisa. Ya, para ulama bilang, ya ini karena ini udah janji. Gitu. Karena ini adalah sebuah janji, Nabi SAW sekuat tenaga akan menunaikan janji ini. Makanya akhirnya Abu Jandal ikut dengan ayahnya, walaupun kita tahu kisahnya akhirnya Abu Jandal kabur sendirian dia. Ya, kabur sendirian radhiyallahu ta'ala. Tapi ini pelajaran kata para ulama, kalau Nabi sama orang kafir aja ngejaga janjinya, fama baluka lil mu'min, maka bagaimana janji dengan orang yang beriman? Janji orang-orang mukmin mau bayar utang tanggal sekian, gak ada kabar. Ya, padahal nih orang udah baik minjemin kita, udah beriman, muslim, baik sama kita, begitu hari H diam-diam aja. Ya, kadang alasannya ya, anak pikir antum belum butuh. Nah, ada ceritanya orang belum butuh fulus. Kullayum butuh fulus orang. Setiap hari butuh fulus. Ya, yang penting tahu diri. Kalau dia ngutang, dia ngomong. Kalau nggak bisa bayar, ngomong. Allah sampai bilang, fanadhiratun ila maisarah. Kalau emang dia nggak bisa, maka yang menghutangi ini luaskan lagi waktunya. Yaudah saya panjangin lagi sekian. Tapi yang penting apa? Dia ngomong, kabarkan bahwa dia belum bisa bayar. Ya, dan ini masya Allah ya, kadang orang Indonesia sering ya diem-diem masalah-masalah begini, bilangnya nggak enak. Padahal kalau diam itu lebih nggak enak lagi nanti. Yang nagih nggak enak, bayar utang nggak enak, ini nggak ketemu. Ya, ada orang nanya, Ustaz gimana Ustaz, saya diutangin sama orang sekian juta, tapi sampai sekarang saya nih nggak berani nagihnya Ustaz. Apakah nanti saya tagih di akhirat? Bayangin aja. Ini orang nggak mau nagih, tidak mau mengikhlaskan juga, ya, tapi nggak berani nagih juga. Lah dunia wal akhirat. Ya, malah dia ingin ditangguhkan nanti di akhirat. Ya subhanallah, kan nggak boleh. Mestinya dia masih hidup dia tagih, dan emang utang ditagih ya Pak. Ya, utang ditagih, dan itulah butuhnya adanya tulisan tentang utang piutang. Nanti kalau ngutang mau bayar kapan? Anda bayar akhir bulan deh, baik akhir bulan. Nanti diingatin akhir bulan. Ya, nanti diingatin akhir bulan. Fa'ala kulli hal, ya. Ini Nabi SAW mukmin dengan kafir. Maka dengan mukmin yang lain, ini harus lebih kuat menjaga apa? Janji. Ya, harus lebih kuat lagi. Faedah yang juga baik ya, yang disebutkan pada saat Nabi SAW mengatakan batal umroh, kata Nabi. Mesti apa kalau batal umroh? Kalian cukur semua, tahallul kalian, kemudian kita balik ke kota Madinah. Apakah ada sahabat Nabi SAW yang waktu itu mencukur rambutnya? Nggak ada. Mereka nggak mau mencukur rambutnya. Kenapa? Mereka tuh masih kayak, ya nggak jadi nih kita. Perjalanan sekian hari batal umrohnya, pulang nggak jadi. Udah capek-capek, udah pakai ihram dari Madinah segala macam, nggak jadi, batal kata Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW masuk ke rumah. Masuk ke tenda. Begitu masuk ke tenda, Nabi SAW berbicara dengan Ummu Salamah dalam keadaan kecewa. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, engkau kecewa karena sahabat-sahabatmu tidak ada satupun dari mereka yang melakukan perintahmu untuk tahallul. Kata Rasulullah SAW, na'am. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, panggillah tukang cukurmu. Keluarlah kamu dari tenda ini, cukurlah rambutmu di depan mereka, niscaya mereka akan mengikutimu. Saran dari siapa ini? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Para ulama menyebutkan bahwasanya Rasul dengan Ummu Salamah sudah tentu lebih mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemuliaan Rasul SAW ini tidak menjadikan Rasul menutup celah dinasehati oleh istrinya. Diberikan saran oleh istrinya. Kalau Rasul SAW tidak menutup celah dinasehati oleh istrinya, yang bukan Rasul lebih pantas untuk dinasehati oleh istrinya, lebih pantas untuk mendengar juga saran istrinya. Subhanallah, ternyata ini diantara hikmahnya
yang masuk kepada fikih-fikih rumah tangga. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendengar saran si perempuan ini, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Padahal ini Nabi, Rasul, suami, laki-laki yang sempurna. Lalu laki-laki yang tidak sempurna, Rasul bukan, Ustadz bukan, ilmu, ya ini deh, suaya-suaya, ya. Terus justru masang badan, nggak bakal terima nasihat seorang perempuan. Nah ini di luar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di luar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada suami-suami yang dia kalau istrinya ngomong disuruh diam terus. Udah diam deh, nggak ngerti apa-apa. Istri udah diam deh, nggak ngerti apa-apa. Nah, ini nggak sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW tuh nanya sama istrinya, ngobrol sama istrinya, didengar sarannya apa. Ya, ini Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ternyata memberikan saran kepada Nabi SAW, sarannya begitu. Apakah work sarannya, berjalan sarannya? Betul. Begitu Nabi SAW keluar, Nabi dicukur, kemudian seluruh para sahabat Nabi SAW ikut mencukur rambut mereka. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala. Ya, ini menggambarkan kepada kita lurusnya Ummu Salamah, idenya, sarannya itu luar biasa. Ya, tapi dari sinilah kita belajar ya, di antara hikmahnya bahwa keteladanan seseorang itu lebih mudah diikuti dibanding ucapannya. Keteladanan seseorang lebih mudah diikuti dibanding apa ya? Ucapannya. Ya, Nabi SAW kan tadi bilang, ayo tahallul, ada yang tahallul nggak? Ada. Giliran Nabi yang tahallul, semuanya tahallul. Pakai perkataan nggak bisa, ternyata pakai sikap, pakai perbuatan bisa. Makanya para ulama itu ya mengatakan bahwa sering sekali dakwah lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat sikap, lewat akhlak lebih diterima oleh orang dibanding perkataan. Ya, dibanding perkataan. Jadi dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW luar biasa pengaruhnya. Ya, luar biasa pengaruhnya. Makanya subhanallah ya. Kalau orang tua bisa menjadi contoh panutan baik bagi anaknya, nah itu lebih berharga daripada omelan-omelan beberapa menit. Daripada dia marah-marah sama anaknya, tapi kalau dia contohin, itu insya Allah lebih nempel. Dan begitulah kata para ulama. Ya, dicontohkan. Nah ini hebatnya. Nabi SAW, kenapa sahabat-sahabat Nabi ini, murid-murid Nabi SAW nih, ngikutin Nabi banget gitu loh, sikap, sholat, zikir, sedekah, pemikiran, semua ikut Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW itu dalam berdakwah gak cuma ketemu dengan sahabat saat berceramah, tapi Nabi SAW itu bergaul dengan para sahabat, safar bareng sahabat, makan bareng sahabat. Ini yang menjadikan Nabi SAW benar-benar guru ya, yang bisa dilihat oleh para murid-muridnya mengaplikasikan ilmu. Ini yang menjadikan pengaruh kepada para sahabat kuat. Dan ini jamaah sekalian sebenarnya yang menjadikan pembelajaran-pembelajaran tipe pesantren itu lebih banyak bisa merubah akhlak dibanding full day. Dibanding sekolah dari jam 7 sampai jam 3, dari jam 8 sampai jam 4 misalnya. Kenapa? Karena guru-gurunya tidak membersamai kalau yang full day. Tapi kalau yang pesantren, itu kan diharapkan guru-gurunya selalu membersamai. Gurunya bisa jadi panutan, makanya anak-anaknya cepat terpengaruh. Apalagi ya, kalau Allah rezekikan di dalam sekolah tersebut ada guru yang memang bisa menjadi panutan. Ya, dan saya dengar dari teman-teman yang dulu di pesantren ya, dia ada ustadz-ustadz, itu memang ustadznya itu panutan buat dia. Panutan banget. Nggak mesti setiap hari ngajar dia, tapi kan setiap hari ngelihat dia. Jadi ustadznya tuh kalau udah mulai waktu sholat, datang di soft pertama ustadznya. Jadi si anak-anaknya, oh Masya Allah ya, ini ustadznya soleh banget. Kalau ngomong sama dia, baik-baik ngomongnya. Kalau ketemu, bahagia. Yani akhlak-akhlak begini, yang gak didapetin dalam kelas, didapatkan dalam kehidupan. Contoh-contoh inilah, yang dulu di zaman para sahabat, dilihat oleh para sahabat di Nabi SAW. Makanya membersamai dengan sikap segala macam, itu lebih nempel buat orang-orang. Lebih nempel daripada perkataan. Ya, daripada perkataan. Bukan berarti perkataan nggak ada yang nempel, nggak juga, ya. Tapi kalau dalam metode pendidikan, ya, maka membersamai guru-guru itu akan mempengaruhi murid-muridnya, pasti. Makanya dulu, apalagi zaman dulu ya, cara belajar ini kan nggak kayak sekarang, ya. Apalagi kita bicaranya bukan orang awam ya jamaah sekalian. Kita bicara memang
ada kaderisasi sebagai dai, kaderisasi sebagai penuntut ilmu. Dulu Ibnu Mas'ud itu Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, dia memiliki keunggulan akhlaknya luar biasa, ya. Kalau nggak salah Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas ini memiliki akhlak. Kata masyarakat di situ, masyarakat tuh bilang, saya tahu bahwa ini muridnya Ibnu Abbas, yang ini muridnya Ibnu Abbas, yang ini muridnya Ibnu Abbas, bukan karena saya pernah lihat mereka duduk dengan Ibnu Abbas. Kenapa? Karena saya melihat akhlaknya mirip Ibnu Abbas. Lihat. Karena mereka ini memang membersamai Abdullah bin Abbas. Karena mereka membersamai Abdullah bin Abbas, ketularan akhlaknya. Ketularan akhlaknya ini subhanallah. Ya. Kalau Rasulullah SAW memang tidak ada yang bisa menyerupai 100% Rasulullah SAW. Tapi kita lihat Abu Bakar As-Siddiq. Dia ambil sekian persen dari sifatnya Rasul. Lihat Umar, ketegasannya diambil dari Rasulullah SAW. Lihat Ali bin Abi Thalib, lihat Uthman, sedekahnya diambil dari cara Nabi SAW sedekah. Lihat Ali bin Abi Thalib, keberaniannya diambil dari Nabi SAW. Semua para sahabat ini bisa ngambil ya akhlak-akhlaknya Nabi SAW. Bukan dari perkataan ya mas kalian. Ini dari perkataan dapat. Cuma dari apa yang mereka lihat di Nabi SAW. Ya, maka ini panutan ini luar biasa pengaruhnya. Luar biasa pengaruhnya. Ya, maka ini pesan buat semua dari kita, terutama orang tua yang bisa menjadi inspiratif buat anak-anaknya, bahwa sikap kita juga mesti dirubah, ya, agar anak-anak ini bisa melihat bahwa ini yang benar, ini yang salah, ngelihat, bukan hanya mendengar, ya. Nah itu diantara hikmah, ya, yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, diantara hikmah-hikmah Sulhul Hudaybiyah. Lalu diantara yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an adalah ada perkara-perkara yang terlihat buruk padahal di ujungnya adalah sebuah hal yang indah. Ya, itu dirasakan oleh Sulhul Hudaybiyah sebagaimana yang tadi disebutkan. Juga kalau kita mau jujur, kita bisa lihat kisah-kisah para nabi itu semuanya mirip, ya, kaidahnya mirip. Awalnya terlihat menyulitkan tapi ujungnya indah. Awalnya terlihat menyulitkan, ujungnya indah. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dimulai dengan dibuang ke sumur. Ujung ceritanya di mana? Di istana. Ujung ceritanya di istana. Ya. Sebagaimana yang Allah katakan, bisa jadi ada sesuatu yang kamu tidak sukai padahal itu baik bagimu. Dan bisa jadi ada sesuatu yang kamu sukai namun itu buruk bagimu. Ya, mengenai ayat ini luar biasa. Pelipur lara nih ayatnya. Ya, karena orang-orang kadang dia mendapat sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi ternyata itu bisa menjadi hal yang lebih baik baginya. Lihat ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya Nabi Musa alaihissalam, apa yang terjadi padanya? Ibunya Nabi Musa alaihissalam itu nggak pengen mengalirkan anak bayinya ke sungai, khawatir anak bayinya mati. Tapi nggak bisa juga untuk stay bersama bayinya karena tentaranya Firaun akan membunuh. Maka apa kata Allah? Allah memerintahkan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam, an alqih, dialirkanlah bayimu tersebut di sungai. Akhirnya dialirkan bayi tersebut di sungai. Kata Allah, inni raduhu ilaik. Kami akan kembalikan Musa kepada pangkuanmu, hai ibu. Apa yang terjadi? Akhirnya justru ibunya Nabi Musa bisa menyusui Nabi Musa tanpa rasa takut. Kenapa? Karena ternyata Nabi Musa ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Lalu pada saat ditemukan oleh istrinya Fir'aun, istrinya Fir'aun ini mencari siapa yang bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata nggak ada yang cocok dengan Nabi Musa alaihissalam. Hingga dibikin sayembara, siapa perempuan yang bisa menyusui Musa, anak angkatnya sang raja. Ternyata ibunya Nabi Musa alaihissalam. Balik dalam keadaan tenang. Kalau masih ada di pangkuannya dan tentara-tentara Fir'aun masih mengejarnya, ini kan khawatir. Tapi gara-gara dia melakukan apa yang dia lakukan, maka Allah SWT bukakan jalan. Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah difitnah berzina, tapi gara-gara itu apa yang terjadi? Aisyah mendapatkan pujian dari Allah Azza wa Jalla bahwa dia bersih dari dosa tersebut. Dalam surat An-Nur dibaca sampai hari ini. Kalau nggak ada kisah itu, belum tentu ada ayat ini. Ya, maka ini subhanallah, rahasia Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Maka jangan pernah menaruh suudzon dari perjalanan hidup kita. Kita nggak tahu nih hikmahnya dari mana. Ya, dan ini juga yang diajarkan oleh Sulhul Hudaybiyah. Juga jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya.
Adzan. Fadhal adzan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sulhul Hudaybiyah, perjanjian ini memberikan juga dampak yang luar biasa kepada situasi politik yang terjadi. Apa diantaranya? Pertama, orang-orang Quraisy yang dahulu memiliki kewibawaan yang Masya Allah tinggi, dihormati oleh banyak orang, sekarang kewibawaan itu luntur. Kenapa? Apa tandanya dia luntur? Karena ada CS-CS-nya mereka, sekutu-sekutunya mereka itu lebih milih untuk gabung dengan kelompoknya Nabi Muhammad SAW dibanding Quraisy. Seperti Bani Khuza'ah. Ternyata Bani Khuza'ah yang dulunya setia sama Quraisy, manut sama Quraisy, begitu ada perjanjian ini kan diantara bentuk klausul perjanjiannya bahwa setiap bangsa-bangsa Arab ini bebas memilih ikut gabung sama siapa, bebas. Ya, ternyata Khuza'ah ini milih kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kalau bahasa kita ini bangsa baru, ya negara baru terbentuk, tempat yang kecil tapi sudah bisa mengalahkan kekuatan Quraisy yang biasanya dihormati oleh Jazirah Arab seluruhnya. Nah, para ulama mengatakan di sini, lihat bagaimana orang-orang Quraisy ini kewibawaannya luntur, dan ternyata gara-gara kewibawaannya luntur, ini orang-orang tetangga-tetangga mereka, sekutu-sekutu mereka yang dulu manut sama mereka pun akhirnya berani untuk tidak menjadi temannya mereka lagi. Ini menunjukkan, kata para ulama, ketakutan orang-orang terhadap Quraisy turun. Ya, wibawa turun, orang-orang gak gitu takut lagi sama orang Quraisy. Yang kedua, ya, dari situasi politik yang luar biasa, selain Quraisy ini jadi luntur kekuatannya, yang kedua adalah bahwa kaum muslimin hari itu dihargai oleh Quraisy, dihargai, dinilai memiliki kekuatan besar yang harus diajak damai, bukan diajak perang. Emang ini pernah terjadi sama Quraisy? Nah, pernah. Quraisy justru dia kuat, ya, dia bantai orang-orang yang nggak mau bareng sama dia. Tapi di Hudaybiyah kita lihat Quraisynya turun, kaum muslimin dihargai sama Quraisy. Kalau Quraisy sudah menghargai kaum muslimin, tandanya ini bangsa memang bukan bangsa yang kecil. Makanya jamaah sekalian, nanti kita lihat insya Allah di bagian Fathu Makkah, orang-orang Arab itu akan masuk Islam setelah mereka tahu bahwa bangsa Quraisy telah ditaklukkan oleh Islam. Jadi hari ini nih, misalnya kita bicara di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah ini sebenarnya banyak bangsa Arab yang mau masuk Islam, tapi mereka tuh masih maju mundur, ngelihat ini bertahan nggak bangsa ini nih? Ya, agama ini bertahan nggak? Mereka mau tahu bukti kalau agama ini akan bertahan lawan Quraisy. Kalau lawan Quraisy dia oke, menang, kuat berarti. Makanya kan nanti kita bisa lihat begitu masuk Fathu Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Kapan? Saat mereka sudah tahu bahwa Quraisy takluk. Orang Quraisy saja masuk Islam, masa kita yang dulu di bawah Quraisy yang masuk Islam itu. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW dan kaum muslimin sekarang ini dihargai betul sama orang-orang Quraisy. Itu situasi politik menguntungkan yang kedua. Ternyata situasi politik yang menguntungkan yang ketiga itu adalah dari kejadian itu, kan ada 10 tahun gak boleh ribut, 10 tahun gak boleh gencatan senjata, ya. Maka di area atau di era-era inilah orang-orang musyrikin bisa mengunjungi orang-orang Islam. Orang-orang Islam bisa dengan bebasnya berbicara dengan orang-orang musyrik. Mereka bisa dialog, mereka bisa debat, mereka bisa nanya. Kalau dulu nggak bisa. Permusuhan di antara mereka berat. Ya, muslimin mau memerangi mereka, mereka juga mau memerangi muslimin. Nah, tapi gara-gara ada ini, malah cenderung keadaan tuh jadi bisa ngobrol. Islam itu bisa diinformasikan lebih masif, ya, dibanding waktu perang. Makanya para ulama bilang
bahwasanya keadaan yang non perang, keadaan aman itu lebih banyak menguntungkan dalam dakwah sebenarnya. Di antaranya Hudaybiyah. Ini luar biasa, gara-gara Hudaybiyah ini orang-orang musyrikin banyak yang masuk Islam. Kalaupun belum masuk Islam langsung, tapi mereka dengar Islam. Dengar Islam. Ya, sama dengan apa yang kita nikmati hari ini. Ya, dengan keamanan inilah akhirnya kita bisa kajian. Ya, kalau naudzubillah min dzalik di Monas ada demo, kita juga nggak datang. Demonya udah bakar-bakaran, ya nggak bisa datang kita. Antum nggak datang, ustadz juga nggak datang. Ya, nggak tercipta pelajaran. Tapi gara-gara damainya ini, akhirnya ini kesempatan untuk bisa menemukan antara orang-orang musyrikin yang dahulu mereka penasaran dengan Islam bisa ngobrol sekarang dengan aman. Ya, dengan aman. Ini memberikan kepada kita situasi politik juga yang menguntungkan bagi kaum muslimin. Ya, bagi kaum muslimin. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu mungkin ya beberapa faedah-faedah yang bisa saya sebutkan. Di antara faedah-faedah yang cukup banyak ya tersebar di berbagai macam kitab-kitab susunan para ulama rahimahumullahu taala ya. Dan insyaallah untuk nextnya kita masuk kepada cerita yang baru setelah Hudaybiyah, bagaimana Nabi SAW sudah mulai bisa ekspansi ke banyak tempat gara-gara musuh bebuyutannya sudah tidak akan mengganggu. Ya, maka akan kita lihat Nabi SAW perangin Yahudi, perangi kekuatan-kekuatan orang Yahudi. Nanti akan terjadi puncaknya pada Fathu Makkah, insyaallah taala. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya. Berlakunya klausul itu. Iya, klausul itu klausul yang mengatakan bahwa orang-orang muslim dari Mekah yang dia keluar dari Mekah tanpa izin keluarganya harus pulang balik. Di antaranya Abu Jandal tadi kan bukti utama. Ya. Adapun orang-orang muslim yang tertahan di Mekah, ya, dia nggak boleh hijrah ke Madinah, nggak boleh diambil walaupun keluarganya sudah ada di Madinah. Paham klausulnya? Jadi merugikan kaum muslimin. Yang kita udah biasa bareng disuruh pulang, balik sana. Ya. Sedangkan yang di sana saudara-saudaranya kaum muslimin nggak boleh datang ke Madinah, ditahan. Ya. Sejak saat klausul itu terjadi, makanya langsung Abu Jandal diambil. Setelah Abu Jandal, ya ada beberapa orang yang ikut, ya kan? Beberapa orang yang ikut, akhirnya harus pulang, diambil paksa, hingga orang-orang yang diambil paksa ini akhirnya kabur semua, kabur berjamaah. Ya, kabur berjamaah di satu wilayah. Di wilayah ini mereka membuat kekuatan kecil. Yang kekuatan kecil ini ternyata dalam tanda kutip ya rese-rese positif lah. Dia rese banget sama orang-orang musyrikin yang lewat. Orang musyrikin lewat, dijegat sama mereka. Ya, dijegat sama mereka. Sampai akhirnya Rasulullah SAW ditanya nih tentang orang-orang ini nih. Kata Rasulullah SAW, loh, saya punya tanggung jawab dengan kaum muslimin yang ada di Madinah, kata Rasul. Kalau itu udah diambil oleh kalian, kemudian dia kabur sendiri, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya kekuatan apa-apa untuk menahan mereka, karena mereka tidak di Madinah. Ya, karena itu pada resek-resek terus. Ya, akhirnya orang Mekahnya bilang, udahlah klausul yang itu dihapus saja lah. Ya, klausul itu dihapus saja lah. Ini bikin repot ya. Ternyata bikin repot. Alhamdulillah. Ya, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu sabda Nabi SAW waktu Abu Jandal diambil, kata Rasulullah SAW, Allah pasti berikan jalan keluar kepadamu. Ya, ternyata tidak sampai 10 tahun untuk keadaan itu, ya, cuma beberapa bulan, ya mungkin ya, kemudian akhirnya batal satu klausul tersebut, ya begitu ya. Allah a'lam. Fadhal. Ya. Betul. Ada pertama terbatas dengan yang gaib, kedua akal mempengaruhi, yang ketiganya. Ya, yang ketiga tuh ini, bahwa akal ini tidak bisa memutuskan perkara sendirian. Dia butuh dengan wahyu. Ya, akal ini kalau ada orang ribut, orang berbeda pendapat, akalnya nggak bisa sendirian. Ya, akalnya nggak bisa sendirian. Akalnya harus ditemani dengan wahyu tadi. Ya, ini yang menjadikan, ya, Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena akal manusia ini nggak bisa menentukan
apa ya, nggak bisa jadi fosil, jadi pembeda antara kebenaran dengan kesalahan sendirian. Kenapa bisa begini? Karena tadi akal manusia nih beda-beda, ya. Ini yang menjadikan akal nih terbatas, nggak bisa kita pakai semutlak itu, ya. Yang dimaksud terbatas nih nggak bisa kita aplikasikan akal di berbagai macam tempat yang kita inginkan, nggak bisa. Akal ada tempatnya untuk digunakan dan ada tempat akal ini harus tunduk dengan syariat. Ya, dan itu paling turning pointnya memang itu, bahwa akal tuh nggak bisa kita pakai di dalam setiap permasalahan. Ya, kalau akalnya tertolak atau menolak, kita tolak. Ini nggak bisa. Akal ini punya tempat untuk dia bermain, dan ini cara kita memuliakan akal. Makanya lihat orang filsafat, mereka jadi kacau balau ideologi tentang Tuhan mereka karena mereka, akal mereka masuk dalam hal-hal yang sebenarnya akal nggak bisa masuk sedalam itu. Ya. Akal tidak bisa masuk sedalam itu, ya. Tapi yang bisa itu apa? Taslim, tunduknya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, begitulah kurang lebih. Ada lagi? Ya, Pak. Tetap pulangnya tahan. Hikmahnya tetap dapat pahala umroh. Ya, barakallahu fiik. Iya, Rasulullah SAW tidak jadi umrah. Apakah dapat pahala umrah? Kalau dari keumuman hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya siapa yang ingin mengerjakan sesuatu kemudian tertahan dengan uzur, maka dia mendapatkan pahalanya. Ya, insya Allah mendapatkan pahalanya. Cuma masalahnya nih, sahabat-sahabat ini tidak terbatas keinginan mereka untuk itu, tapi mereka juga mau ngelihat lagi kampungnya. Kan ini pada mau pulang kampung sekalian ke Mekah lagi, lihat Ka'bah lagi, ya. Dan otomatis kalau berada di Ka'bah beberapa hari ini bisa tawaf sunnah, pahala yang lain bisa didapatkan. Ini yang menjadikan mereka tuh kecewa gitu. Kenapa nggak jadi gitu, ya? Walaupun pahala umrah dapat, tapi mereka mau lebih daripada itu. Ini menjadikan mereka kecewa. Kenapa nggak jadi ke sana gitu? Gitu ya, kurang lebih. Wallahu a'lam. Ada lagi? Barakallahu fikum, jazakumullah khair, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.